Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Fernanda di sini. Hai Fer, kita lanjutkan lagi. Halo Mbak, lanjut. Gak usah halo hai lagi. Udah itu di segmen 1 tadi. Oke. Oke, ini mau lanjutin lagi. Yang menarik juga nih, kalian ini kan berteman ya. Yang kita tahu, kita kalau sama temen tuh kayaknya susah untuk manage sesuatu gitu ya. Karena udah kayak, udahlah gitu paling. Iya. Cuma gimana sih kalian siasatnya bagaimana gitu loh untuk memanage tim ini dengan semuanya temen deket lagi. Yang pertama pastikan Mbak, karena kita tuh pasti ada dalam pertemanan ataupun organisasi itu pasti ada satu orang yang kayak ngelit atau jadi leadernya gitu. Nah kebetulan di sini karena aku salah satu pencetus yang di awal juga, aku tuh bisa dianggap sebagai project leadernya lah dari Happy Appers. Nah, jadi aku yang bantu untuk menghandle kamu nanti ngehandle ini ya, kamu ngehandle ini, dan aku langsung handle yang lain sekalian ngobrol langsung sama kliennya. Jadi kayak mempersiapkan gimana sih, karena yang aku bilang tadi walaupun kita ini kayak bisnis yang dibikin bareng teman-teman, kita tetap harus profesional. Jadi kayak menyediakan juga ada surat non-disclosure agreement, contohnya kayak Instagram takeover kan sebenarnya kan agak riskan ya Mbak, karena kita kan memegang Instagram seseorang, Instagram pengantinnya, dan di situ kita bisa lihat mungkin DM-nya apa gimana, kan itu kan privacy ya. Maka dari itu kita selalu menyiapkan namanya non-disclosure agreement ketika mau Instagram takeover. Jadi di dalam itu ada beberapa kayak poin-poin di mana kita tuh nggak boleh buka Instagram DM-nya, kita nggak boleh apa, tugas kita hanyalah ngedit dan upload di story-nya aja. Oh gitu. Ya itu tuh untuk membuat kayaknya harus percaya, harus yakin tuh agak ribet juga kayaknya. Agak ribet juga, kita banyak penjelasan juga, mungkin ada beberapa meeting juga sebelumnya kayak gitu. Nah supaya meyakinkan lah gimana sih Instagram ini nggak diapa-apain gitu ya. loh. Kayak gitu. Paling kayak gitu sih Mbak, jadi ada project leadernya dan yang mengatur ke teman-teman supaya kita tuh stay profesional untuk Happy Appers Snap ini. Intinya aman, tenang aja gitu ya, semuanya udah diatur. Pokoknya kalau mau hubungin aja, nggak ribet-ribet. Jadi pengantinnya nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, dia cukup bersalaman dan senyum gitu ya. Senyum, betul. Siapkan aja muka tercantiknya gitu. Ini kalau bahas tentang project bareng teman-teman, jatuhnya lebih menyenangkan, lebih ringan, atau malah bikin lebih ruwet menurut kamu sendiri? Karena dulu juga di WO kan? Kalau menurut aku sih lebih menyenangkan juga ya, karena kebetulan teman-teman yang aku ajak ini semuanya konten kreator. Jadi kayak ngerti semua gimana apa yang terbaik lah buat diambil, mana yang momen-momen yang pas buat kita edit, mana yang harus di-up, mana yang nggak usah kayak gitu. Jadi kayak lebih enak lah, kayak kita hobi yang menghasilkan uang bareng temen lagi kayak gitu. Jadi seru ya. Seru banget. Karena semuanya udah tahu nih tugasnya apa aja. Satu visi misi lah. Iya, gitu satu ya. visi misi. Oke. Nah, ini kalau ketika job nih, job ini berarti ada pembagian dan lain-lain. Itu semuanya bekerja berarti di hari itu. Semuanya atau bekerja. Ada yang kayak tunggu, ada bagian lainnya. Mungkin semuanya bekerja ya, cuma ada yang tugasnya adalah nge-shot semua momen-momennya. Ada satu orang yang duduk, dia itu tugasnya untuk ngedit, dan nanti ketika sudah selesai diedit langsung dia-upload. Jadi kayak ada admin yang megang Instagram takeover tadi. Ada yang ngedit dan tugasnya ngupload di real time itu. Jadi memang dia duduk aja sih. Tapi walaupun dia duduk, dia sebenarnya paling capek. Karena dia ngedit harus cepat kan. Iya betul. Ini langsung harus di-up. Itu hektiknya nggak kebayang sih, iya, karena ya ngedit video tuh nggak mudah. Kecuali pakai ini ya, template kali template, ya. iya. Tapi kalian nggak pakai template? Nggak dong, karena kan nggak sesuai. Soal banget loh. Iya. Nah, ini udah berlanjut di job pertama, boleh tau nggak koreksinya kira-kira kalian ngerasa kayak apa-apa aja nih, dan finally kalian memperbaiki di job berikutnya gitu.
Yang di job pertama tuh kebetulan kita tuh nggak Instagram takeover ya Mbak. Jadi gitu. tapi nggak apa-apa, maksudnya tuh kita tuh memberi dua pilihan. Jadi mau Instagram takeover atau mau nggak. Kalau nggak Instagram takeover, kita tetap akan bikin snap real time tapi di IG kita dan akan kita tag. Jadi memang setelah pengantin selesai baru dia repost kayak gitu. Tapi tetap momennya secara real time lah di sana. Kita kasih kayak pengumuman juga di sana kalau hari ini kita akan nge-shot buat weddingnya si ini kayak gitu. Terus kalau yang di job kedua kita langsung Instagram takeover. Jadi lebih ke pelajaran kita ambil adalah kalau Instagram takeover itu lebih harus set. Karena yang pertama kan dia nggak Instagram takeover. Jadi kita masih punya banyak waktu, cuma ambil aja, di-upload. Terus juga yang paling aku lihat secara signifikan itu adalah editannya. Jadi kayak udah belajar lah ternyata momen kecil ini lebih bagus loh untuk kita ambil. Ada yang momen kayaknya nggak usah deh. Jadi harus lebih tahu lagi momen-momen apa aja kira-kira yang harus menjadi sorotan atau yang nggak usah gitu ya. Berarti ini diberi pilihan ya untuk para klien ya, bisa take over Instagram take over atau enggak? Iya. Oh begitu. Senyamannya mereka aja. Senyamannya mereka aja. Pokoknya jangan ragu-ragu lah. Iya. Happy after snap. Happy ever snap. Ever snaps. Itu yang buat namanya siapa? Yang buat namanya ada bersama-sama tapi ada satu orang yang mencetuskan. Jadi tim kita namanya Jasmine. Princess ya? Princess Jasmine bisa jadi sih. Atau kayak monyetnya Aladin, enggak dong. Canda Jasmine. Enggak, pokoknya aku thankful banget sama Jasmine yang ngasih namanya bagus banget, Happy Ever Snaps. Bagus ya namanya, bagus, penuh makna. Itu kayaknya pintar ya orangnya ya? Orangnya pintar, terus tuh pintar dia sering, dia sering kalau kata Gen Z itu asbun. Oh sering asbun. Bunyi aja, tapi bagus. Tapi kadang-kadang asbunnya bagus. Dipertekan, sorry ya. Kadang-kadang, berarti lebih sering nggak berarti ya? Iya. Oke, nah kira-kira nih, kan tahun ini masih banyak lah ya sisanya. Ya udah ada plan-plannya nggak sih kayak mau ngapain lagi kira-kira? Apa tuh? Alhamdulillah plannya itu kita udah dapat beberapa job lagi dari yang kemarin. Jadi kita ada satu lagi jobnya lamaran. Jadi selain wedding, ternyata klien kita tuh juga mempercayakan lamarannya ke kita. Jadi lamaran dan wedding. Ini dia udah wedding, dia lamaran. Enggak, maksudnya tuh pertama dia nanya yang wedding. Terus dia nanya lagi, Kak bisa nggak buat lamaran? Bisa dong kata kita. Jadi diambil sekali dua, lamaran dan juga wedding. Oh gitu, jadi satu paket lah ibaratnya ya? Satu paket. Gitu. Tentunya kita kasih diskon dong. Pastinya dong, harus dong. Tapi ini khusus untuk acara wedding gitu dan sejenisnya, atau bisa di acara-acara lain? Kalau kita karena namanya wedding content creator, jadi lebih ke fokus ke kayak wedding, engagement kayak gitu. Jadi lamaran, wedding, ngunduh mantu itu masih bisa. Masih bisa. Ya wedding dan semerepet-repetnya lah gitu ya. Perintilannya lah. Perintilannya lah gitu ya. Seru juga ya, artinya kalian bisa kerja bareng, bisa langsung main bareng juga. Ini ibaratnya kalau sama teman-teman kita kayak charge energi gitu ya. Iya, betul. Ini kerja sambil charge atau malah bosen sometimes ngeliat mereka? Kadang-kadang. Jawaban jujur ya. Seru ya. Seru banget. Tapi tetap mengedepankan kalau misalnya kalau kita lagi kerja serius ya berarti ya. Karena kan kita berhadapan dengan klien dan juga kita menyediakan jasa. Jadi yang harus kita jaga adalah kepercayaan dan juga kinerja kita di sini. Oke. Nah, ini kalau misalnya job wedding gitu, satu hari full waktu acara itu dari awal sebelum mulai sampai akhirnya pengantin meninggalkan panggung gitu-gitu, atau ada waktu-waktunya juga? Ada waktu-waktunya, jadi kita ada paketnya. Jadi kalau misalnya beberapa paket tuh kita stay-nya 4 sampai 6 jam kayaknya. Tapi normalnya wedding kan memang 4 sampai 6 jam kan. Jadi kayak memang kita stay-nya di pagi hari. Makanya kita tuh ada momen preparation-nya. Jadi kayak pengantin siap-siap, terus tuh waktu, karena kan biasanya sebelum akad tuh masih beda kan. Jadi cowok sama ceweknya beda tempat. Jadi di situ kita kasih momen-momen preparation-nya untuk di-upload dan juga nanti buat di-edit di Reels. Jadi kita dari pagi sampai biasanya kita selesai itu setelah lempar bunga. Itu kan udah di ujung kan, lempar bunga. Yang seru-serunya kita upload juga di sini. Jadi kayak preparation sampai lempar bunga. Ntar disatuin tuh dari preparation-nya sampai selesai, itu disatuin di Reels-nya? Disatuin di Reels-nya. Gitu.
Dia ada paket-paketnya, boleh dong sambil dijelasin juga nih Fer, paketnya. Siapa tahu nih di luar Siapa tahu ya. Jadi kalau paketnya tuh kita sejauh ini masih 2 paket. Aha. Jadi 2 paketnya itu yang perbedaannya adalah berapa kreatornya, terus juga sama jamnya dan juga berapa video yang kita kasih. Oh gitu. Kayak Reels, contohnya yang paket pertama kita menyediakan 3 video, di paket kedua kita bisa menyediakan 4 sampai 5 video. Itu untuk yang diposting, untuk Yang akan diposting di-upload. ataupun yang Snaps. ya yang kita akan posting dan kita kasih di Google Drive-nya tadi. Oh, di Google. Kalau di Snap juga ada sih. Jadi kayak misalnya di paket yang ini kita 7 snap, kalau yang di situ kita bisa sampai 2 kali lipat 14 snap kayak gitu. Oke, udah rinci di sana ya. Iya, Berarti udah jumlah timnya juga berpengaruh dengan paketnya ya dong? Jumlah tim berpengaruh juga. Mungkin juga kalau teman-teman mungkin bisa lihat langsung di Instagramnya Paper Snap ya. Nanti Iya, kita akan betul. bantu. Nanti bisa Untuk jumlah- lah. Iya, untuk paket-paketnya. Paket-paketnya di sana. Jadi tinggal move aja ke Instagram. Iya. Tinggal cek-cek aja. Mm-mm. Tapi setelah ini menghandle bisnis kamu dan juga teman-teman ini, apakah berpengaruh nih? Walaupun ini di weekend ya, tapi kan biasanya masih dibawa juga PR-nya Iya. untuk pulang kan. Di Senin mungkin bisa jadi tetap berlanjut ngurusin bisnis ini. Itu mungkin pernah nggak sih kayak berpengaruh juga atau enggak dengan profesi kamu sebagai seorang guru sebelumnya? Kalau pengaruh sih enggak ya, Mbak. Karena kan kita kerjanya di weekdays, weekend, dan karena ini videonya less than 24 hour, kita harus sudah selesaikan semuanya. Jadi kebanyakan itu tuh setelah acaranya kita memang udah selesaikan bareng-bareng. Jadi enaknya sama temen ini ya. Jadi setelah acaranya selesai, kita tuh langsung pergi ke kafe. Enggak, maksudnya ke kafe nongkrong, Oke. sekalian ngedit dan sekalian Oh, ngupload. oke. Jadi kalau ketika kita pulang ke rumah itu semuanya udah selesai. Jadi tinggal aman aja sih kayak gitu. Jadi nongkrongnya positif ya? Positif. Sambil Enggak yang bekerja. iya, enggak yang Enggak ya, gibah-gibah. rumpi enggak No, ada nonong rumpi ya. Sorry. Nge-level. Jadi nongkrongnya sambil bekerja bareng teman-teman jadi lebih seru gitu Jadi ya. lebih seru. Lebih santai tapi serius juga. Serius juga. Oke deh, kita istirahat dulu sekarang biar nggak serius-serius Iya. banget gitu ya. Kita istirahat dulu nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.